Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya aku bikin skin tone. Teman-teman bisa pakai referensi dari manapun, cuma aku bakal nunjukin gimana versiku. So I hope this will helpful for you. And without any further ado, let's get started. Hari ini aku udah siapin sketsa dari salah satu karakter webtoon favoritku, yaitu Mystic. Oke, pertama-tama kalau untuk skin tone biasanya aku pakai brush yang rounded gini. Ukurannya sekitar 6 atau 4. Terus kita apply dulu base color. Oh ya, aku lupa. Ini adalah color palette yang kita pakai untuk bikin skin tone. Di layer setelahnya kita mulai bikin shading, yaitu dimana kita bikin dimensi dari bentuk wajahnya. Karena wajah itu kan ada dimensinya gitu. Nah, kita mulai dari ngeframe wajahnya. Di bagian pinggir-pinggirnya itu kita gelapin. Oke, sekarang kita mulai shading bagian tubuhnya. Kita darkening dulu bagian dalam collarbone. Kalau collarbone itu kan menonjol ya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin efek menonjol dalam watercolor, kita tinggal bikin daerah itu kelihatan lebih terang daripada daerah yang lainnya. Which means kita nggak perlu painting banyak-banyak di daerah tersebut. Untuk mulai detailing bagian mata, aku pakai brush nomor 2. Terus aku apply warna light red di seluruh kelopak mata. Ini bakal sedikit mirip dengan gimana kita nge-apply eyeshadow kalau yang suka makeup. Jadi kita apply dulu bagian dasarnya. Habis itu kita painting lagi bagian lower lash line. Setelah itu kita gelapin bagian luar sama dalam kelopak matanya. Jangan lupa habis itu di blend juga. Kita juga bakal gelapin bagian bawah brow bone-nya. Terus habis itu di blend. Habis itu kita tinggal gelapin di bagian atas kelopak mata yang deket hidung. Oke, di step ini harusnya kita udah bisa dapet dimensi mata yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya nanti masih dirasa kurang, bisa di layer beberapa kali untuk mendapatkan tingkat kegelapan atau keterangan yang diinginkan. Kalau buat hidung sama pipi, ini gampang banget. Kalau misalkan yang buat hidung, kita tinggal apply catnya di bagian bawah hidung. Habis itu kita blend ke atas. Terus di layer yang kedua, kita pakai warna yang sedikit lebih reddish. Terus diulangi step yang pertama. Tinggal habis itu kita bikin sedikit highlight di bagian hidungnya. Nah, buat hidung, 2 step tersebut udah cukup. Tinggal pas di blend ke atas, jangan lupa di blend juga sama bagian mata. Nah, buat pipi juga gampang banget. Kita tinggal apply cat di bagian tengah pipi. Habis itu kita blend bagian luarnya supaya dia nyatu dengan base kulitnya. Tips pas bikin pipi, jangan terlalu banyak pigmennya. Kita banyakin airnya supaya nanti hasilnya soft. Oke, setelah ini kita bikin bibirnya. Kalau misalkan untuk bibir, kita apply dulu catnya tipis-tipis. Ini untuk mendefine bentuk bibirnya kayak gimana. Sama kayak kita bikin mata tadi, ini nge-apply-nya mirip sama kita pakai makeup, yaitu lipstick. Kalau misalkan kita mau pakai ombre lips, kita kan nge-apply dulu warna yang lebih nude ke seluruh bibir. Habis itu di bagian tengahnya kita mulai kasih warna yang lebih cerah, lebih vibrant. Ini juga berdasarkan dari karakter webtoonnya sendiri. Di webtoonnya kan bibirnya kelihatan merah pink natural gitu. Di step ini kita tinggal reapply shadingnya kayak yang sebelumnya kita udah lakuin. Biasanya aku apply beberapa layer lagi supaya nanti warnanya dia nggak terlalu soft. Aku nggak terlalu suka warna yang soft banget. Jadi aku lebih suka warna yang lebih vibrant. Makanya aku suka layer berkali-kali. Tapi stepnya sama kayak pas kita shading itu. Kalau untuk bagian lengan dan leher, mereka kan bentuknya silindris atau tabung gitu. Jadi kita gelapin di bagian sisi-sisinya supaya bikin efek menggembung di bagian tengahnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk bisa tahu persis gimana kita coloring skin tone itu kita perlu
tahu anatominya dulu, kayak bentuk tulangnya kayak gimana, bentuk tubuh di bagian tersebut kayak gimana. But you don't need to go that far karena kita bisa pakai referensi juga. Referensi yang ku maksud itu dari foto manusia gitu. Aku juga butuh beberapa waktu buat mendiscover gimana aku nyaman bikin skin tone. Nah, dalam masa-masa belajar itu aku banyakin lihat-lihat referensi dan banyak mengamati skin tone tuh kayak gimana, baik dari manusia maupun dari gambar. Selanjutnya kita bikin shadowsnya. Sebelumnya tuh aku bikin shadows pakai warna yang sama kayak warna kulit, tapi ternyata itu kayak agak sedikit ngebosenin. Aku nggak bilang kalau misalkan teman-teman yang nge-shading pakai warna kulit tuh ngebosenin gitu ya. Maksudnya kayak kurang stands out gitu aja gambarnya. Nah, terus kemarin aku nemu tutorial yang dia tuh shadingnya pakai warna cool tone gitu, kayak warna biru atau ungu yang sedikit kebiruan. Terus aku nyoba, ternyata hasilnya jadi lebih stands out dan aku suka dengan hasilnya. So sekarang aku kalau ngasih shadows pakai warna-warna kayak ultramarine deep sama purple. Pas ngasih shadows kita juga perlu tahu ini arah cahayanya kita mau datang dari mana. Jadi kita nggak gitu bingung ketika nge-apply shadowsnya mau ditaruh di bagian mana. Kalau yang lagi aku painting ini dia tuh cahayanya datang dari depan. Oh iya, pas nge-apply shadows itu kita opasitasnya jangan terlalu tinggi, jadi kita tipis-tipis aja. Oke, skin tone-nya udah jadi dan sekian dulu tutorialnya. Kalau teman-teman mau tutorial yang lainnya, komen di bawah. Nggak aku bikin dalam satu video, nanti takutnya kepanjangan and it will get boring I guess. Jadi di sini aku bakal kasih lihat speed painting bikin rambut sama backgroundnya. So I hope you enjoy watching this video. Dan aku harap video ini bisa helpful buat teman-teman yang masih belajar watercolor. So thank you guys so much for watching and I hope to see you on my next video. Goodbye!